Hai guys, hari ini kami berkunjung di warung makan Ardayu di Jalan Surya 2. Yuk ikuti keseruannya. Pertama niku kapan tau Bu? Warungnya niki didirikan. Didirikan tahun 98. Tujuannya saking didikne warung niki napa? Tujuannya? Nggih. Tujuannya ya karena ekonomi saya itu lemah, nggak cukup untuk biaya sehari-hari. Ya anak saya kan masih kecil-kecil. Nah saya kan mikirnya gini lah, nanti kalau anak saya mau sekolah biayanya dari mana? Nah maka dari itu saya terus mikir, wah sebaiknya aku bikin usaha aja jualan yang nggak repot. Makanya saya dari pertama jualan, yang makan di sini, yang di sini khusus di sini tak suruh ambil sendiri. Masalahnya saya ngirit, tangan saya ndak melayani toh, itu kan juga agak enak aku. Terus kalau pulang bungkus sendiri dulu juga boleh. Kalau saya nggak repot ya tak bungkus kayak gitu dari dulu. Tujuannya yaitu agar ekonomi saya itu bisa membaik, istilahnya gitu. Terus priyayi sing orang sing makan tempe iki niku sinten, Mbak? Biasan. Biasa ya anak-anak kampusan itu, kampus isi ya dari mana Mbak. Terus kenapa Bu memilih target pasar itu saking mahasiswa? Target pasar Nggih. belanja saya Betul. Orang-orang yang sing datang ke mriki kan kebanyakan mahasiswa. Nah, kenapa Bu kok mahasiswa itu sampai memilih warung itu tinggi maem? Nah saya sendiri kurang tahu malah, nggak tahu saya. Padahal juga banyak. Kalau ada sebagian ya orang kampung itu kalau kesini belinya lauk Mbak, lauk. Jadi masak sendiri, lauknya beli sini. Itu. Terus misalnya kan bukan sayurnya kathah nih. Terus kan misalnya enten sing mboten cocok kalih makmane niku, jenengan pripun ngakaline? Saya itu Mbak, orangnya netral. Jadi pokoknya saya dalam batin saya, pokoknya besok saya mau bikin menu ini. Laku ya terserah, enggak ya terserah, pasrah aja gitu kan. Jadi enggak Mbak harus bikin menu ini nuruti yang mau beli yang enggak. Jadi nurut selera saya sendiri gitu. Terus selama membuka warung niki ada saran dari konsumen apa mboten, Bu? Konsumen? Nggih. Enggak, Mboten. enggak. Mungkin boleh dikenalin Mas dari siapa namanya dan dari alumni UNS angkatan 2017. Ini lagi ngurus wisuda kebetulan. Udah nggak berapa lama ini. Itu aja sih. Betul, ini lagi cuti kerja kebetulan, kerja di Karawang. Kalau asalnya Mas Radit sendiri dari mana? Dari Karawang. Oh, dari Karawang. Iya, Jawa Barat. Di sini ngekos atau Dulu ngekos. Ya sekarang ya cuma ngurus wisuda kan, jadi ya paling di MIPA kebetulan. Di MIPA ya ada teman, jadi di situ selama beberapa hari ini. mulai dari misal kayak pelayanan, terus dari rasa makanan atau harga yang kita Kayak review ala-ala. Ini sebetulnya ini apa ya, nggak apa kan, kalau review beberapa kali harus gitu kan emang apa ininya, cuma ini belum sampai yang kayak sering itu gitu ya. Jadi ya mungkin ya singkat aja kali ya, sekilas aja ya. Ya oke lah, untuk pelayanan ya bisa kita ambil sendiri gitu kan, enak gitu, terus terjangkau gitu kan, terus apa lagi,
varian menunya juga banyak ya kan. Terus rasanya juga kan subjektif sebetulnya ya, cuma kalau buat saya oke itu. Terus apa lagi, sayangnya baru udah apa ya, nggak dari awal sayangnya ketahui tempat ini, jadi nggak dari awal kuliah. Iya gitu, jadi pas mau sidang itu sejak itulah baru sering kesini ya, itu sih. Kalau dari lokasinya kurang di daerah apa gitu? Lokasinya ini di Jebres ya, Daerah anak kos. di oke ya. Kayak misal harusnya lebih di daerah perkotaan atau mungkin cukup di karena ini daerah anak kos gitu. Strategi apa enggak? Strategis lah ya, karena ini kan banyak kos, apalagi kos putri kan banyak, apalagi juga untuk kosan mungkin ya ini juga atasnya nggak tahu ya. Sampingnya sih ada. Oh ya, ya jadi cukup strategis. Mungkin satu lagi ya Mas, ada rekomendasi mungkin yang bisa dari rumah makan ini ditingkatin, gitu. Ada saran gitu? Evaluasi yang Mungkin karena suasana akhir-akhir ini panas gitu ya, mungkin bisa tambah kipas. Itu aja mungkin. Ya, sebelumnya saya Nisa Malinda, mesin Pamit Nisa. Saya dari Kode Pendidikan Geografi Angkatan 21. dari bukan sekarang lagi kuliah juga. Sekarang udah libur, udah Oh iya, Banyak. sama jadi angkatan kita 31 namanya Aulia Paulisa. Ya, mungkin langsung aja ya Mbak, mau minta tanggapan mungkin review terkait dari mulai pelayanan di rumah makan ini, terus mulai dari variasi menunya gimana, rasa makanannya, atau mungkin dari harganya, itu mungkin bisa di-review. Ya, gini ya, aku bukan dari orang Solo asli, aku kan orang Indramayu. Nah, awal itu aku tuh nggak cocok gitu sama makanan-makanan di Solo, karena di sana itu agak pedas terus agak asin gitu. Nah, di Solo itu kebanyakan yang aku dapat pas awal-awal itu makanannya manis-manis gitu. Nah, ini kok kurang cocok, makanya kayak pas awal-awal itu aku makannya cuma ayam, terus makan yang menurutku masih cocok gitu. Nah, terus waktu beberapa bulan setelah aku di sini, nah nemulah Ibu Ardayu warung ini. Nah, makanannya di Ibu Ardayu itu cocok sama di aku di rumahku juga gitu. Terus kayak pelayanan di Ibu Ardayu itu bener-bener kayak orang tua sendiri. Jadi walaupun banyak orang, biasanya kan kalau misalnya udah banyak orang atau rame gitu, biasanya kan pelayanannya agak marah atau apa. Nah, tapi kalau di sini tuh enggak, ibunya tuh bener-bener yang sabar dan melayani dengan baik gitu. Apalagi kalau semisal waktu puasa, ini juga kan buka gitu. Bener-bener jam 3 itu udah buka. Nah, kita sebagai mahasiswa itu senang gitu kan, udah ada yang nyiapin, aman gitulah di sini. Nah, terus kalau misalnya variasi situ banyak banget, kayak misal kita mau sayuran atau lauk pauk, itu kan banyak, kita maunya apa gitu, tinggal pilih gitu. Dan nggak ngebosenin karena setiap harinya itu ganti gitu kan. Nah, terus kalau semisal untuk harga di situ emang yang paling murah gitu ya dari kita yang cari-cari. Kita kan sering banget kan cari makanan di sini sampai Kartika dan sebagainya. Tapi kalau di Ibu Ardayu emang yang paling ramah di kantong menurut kita gitu ya. Nah, apalagi kita tuh mahasiswa yang pengennya murah-murah gitu, ya udah carinya di sini. Ya, mau banyak tapi murah, ya udah di sini gitu. Udah, kalau dari aku kayak gitu sih. Ya sama ada sih rasa. Kalau dari kan sukanya kayak udah apa ya, kayak sedikit berasa apa sih namanya, Bumbunya. ya bumbunya itu kayak kerasa gitu loh, dari situ sih. Terus kalau apa dari lokasinya itu Mbak udah strategis atau gimana? Strategis sih, kayak kan apa namanya, kos kan kebetulan di bawah atau tinggal naik. Pasti sangat strategis ya, kalau misal kita nggak pakai motor pun jalan tuh bisa gitu, gampang banget kalau mau ke sini. Apalagi sekarang malam pun masih buka sampai jam 8 gitu. Jadi kalau misalnya yang lain udah pada tutup, ibu ini masih buka gitu. Ada rekomendasi atau saran ke depannya yang perlu ditingkatin atau ditambah, divariatin lagi dari rumah makan ini, ada mungkin? Kalau aku dulu itu pikirnya ini variasi tuh kayaknya malam harus buka deh. Nah, terus pas akhir-akhir ini ternyata malam itu udah buka, udah masih buka. Terus kayak nasi goreng, mie itu kan malam-malam kan kayak sayur tuh udah enggak lah. Kalau misal kita maunya yang ringan-ringan kayak mie, nasi goreng. Nah, ternyata di Ibu Ardayu itu pas ya
3 bulan atau belum lama gitu udah buka. Akhirnya kita mau bilang ibu ini saya sampai malam lebih seru nih ya. Dulu kan kalau misal puasa pas sahur buka ya kan. Tapi sekarang udah ditambahin malam gitu. Jadi menurutku udah oke sih, kayak minuman itu variasi, makanan terus kayak misalnya kayak gorengan-gorengan udah menurutku udah lengkap banget sih. Dengan saya Dia Setiawan, panggil aja dia Farhans. Kebetulan saya alumni UNS tahun 2015. Kesibukan sekarang kerja di salah satu industri tekstil di Karanganyar. Nah, dan kos di sini itu di gerbang depan khususnya. Kalau asalnya Mas sendiri dari Saya dari Palembang, Sumatera Selatan. Siap. Mungkin langsung aja ke pertanyaannya ya Mas. Iya. Mungkin Mas Dia ini bisa memberi review terkait rumah makan ini, bisa dari pelayanannya seperti apa, terus variasi menunya menurut Mas ini gimana, terus harganya seperti apa, mungkin bisa ditanggapi. Dan saya tahu warung makan ini udah dari waktu awal kuliah, dari 2015 udah kenal tempat makan ini, dikenalin dari teman, dan dari awal kuliah udah sering makan di sini. Dan ya saya kan orang Palembang ya, kalau soal masakan itu ya pengennya yang kerasa gitu-gitu, yang bumbunya yang kuat. Nah, rumah makan ini cocok buat saya karena ya jujur aja saya orangnya suka pecel, gitu ada pecel, terus ayam gorengnya enak, dan ya saya buat orang yang ngerantau pelayanan itu penting ya. Saya suka dengan warung makan ini karena penjualnya ramah, terus harganya yang pasti murah banget. Dulu malah nasi sayur ayam itu bisa dapat 7.000 dulu. Dari harga segitu sampai sekarang ya saya tetap masih berlangganan di sini karena lebih ke pelayanan ya. Buat apa tempat makan enak kalau pelayanannya nggak enak, itu sih kalau menurut saya gitu. Oh, kalau lokasi strategis ya, dari saya tahu aja itu, di Surya kan ya tempat kos-kosan anak-anak kos, banyak kos di sini, dan ya tinggal masuk ke Surya 2 udah ketemu warung makannya. Menurut saya strategis sih. Satu lagi Mas, ada rekomendasi atau saran untuk rumah makan ini ke depannya tuh apa yang perlu ditingkatin gitu? Oh ya, sama ya, mungkin dari dulu itu bukanya paling mentok itu, bahkan dulu paling mentok itu cuma siang bukanya, karena ya pengennya di sini jarang banget nemu yang namanya warung makan prasmanan gitu yang sampai malam. Nah dulu nggak sampai malam, pas balik lagi ke sini udah sampai malam. Terus ya mungkin bisa ada variasi yang kayak nasi goreng gitu-gitu buat yang malam, yang memang dimasak gitu loh, bukan yang sayur-sayuran, karena ya kalau malam kan nggak perlu yang berat-berat gitu. Sama mungkin ya tempat parkir ya, sini kan turunan ya kayaknya, dan kalau jam makan siang ya di sini lumayan ramai juga, malah kadang bingung mau parkir di mana gitu-gitu, tanjakan kayak gini ya. Itu sih mungkin ya tempat parkir sih, lebih ke tempat parkir gitu sih. Baik logo maupun merek dari warung makan ini cukup mempresentasikan kesederhanaan dan mudah diingat oleh pelanggan. Dan meskipun tidak secara masif dipromosikan melalui media sosial, warung makan ini tetap terkenal di kalangan pelanggan melalui beberapa review dengan kategori cukup memuaskan oleh konsumen di Google Maps. Warung makan ini juga melayani pemesanan online melalui WhatsApp, sehingga kami menyarankan untuk mengoptimalkan penggunaan WhatsApp Business sebagai salah satu sarana promosi.